Selamat pagi anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Kita ketemu lagi Kamis 28 Januari 2021. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran akuntansi, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan mulai hari ini mengakhiri akuntansi perusahaan jasa. Sekali lagi, mengakhiri pelajaran akuntansi perusahaan jasa, ya, yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Ini untuk perusahaan jasa. Jadi akan kita akhiri ini, ya. Neraca saldo setelah penutupan itu dibuat setelah jurnal penutup selesai dibuat. Saya bacakan supaya kalian jelas. Setelah jurnal penutup selesai diposting ke dalam buku besar, masing-masing buku besar, masih ingat ya, maka akun nominal adanya di kertas gerak kalau laba rugi, betul ya. Jadi akun nominal atau akun laba rugi ini di kertas kerja adanya di kolom laba rugi, ya. Akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban. Masih ingat kan? Ya, jadi akun nominal itu terdiri dari akun pendapatan dan beban untuk perusahaan jasa. Ya. Akun pendapatan dan beban setelah dibuat jurnal penutup akan bersaldo 0. Ya. Oke, saya ulangi ya, bersaldo 0 karena apa? Pendapatan yang di kolom rugi laba sebelah kredit kita pindahkan ke sebelah debit, atau apa istilahnya apa? Mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun iktisad laba rugi. Artinya memindahkan pendapatan yang di kolom laba rugi sebelah kredit ke sebelah debit. Bagaimana akun beban supaya saldonya 0? Untuk akun beban itu mengkredit akun beban dan mendebit akun iktisad laba rugi. Jadi beban yang semula di kolom laba rugi itu sebelah debit, kita pindahkan ke sebelah kredit sehingga saldonya menjadi 0. Baik, lanjut. Sedangkan akun aset contohnya aset atau aktiva itu kas, perlengkapan, piutang dan perawatan, asuransi dibayar di muka dan lain-lain, serta utang atau liabilitas dan modal, ya, akan memiliki saldo tidak 0. Jadi sekali setelah ditutup maka akun nominal bersaldo 0, sedangkan akun aktiva, utang dan modal bersaldo tidak 0. Ya, tidak 0. Akun yang memiliki saldo tidak 0 tersebut nilainya dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Jadi akun aktiva, utang, modal, ya. Utang bisa utang jangka pendek, utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu misalnya utang usaha, utang gaji. Kalau utang jangka panjang contohnya utang bank. Modal, ya, itu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan, ya. Dengan kata lain, di neraca saldo setelah penutupan nanti tidak ada lagi akun pendapatan dan beban. Adanya hanya akun aktiva, utang dan modal, atau disebut juga akun real. Kalau pendapatan dan beban tadi disebut dengan akun nominal. Ya, nah, untuk lebih jelasnya bentuk neraca saldo setelah penutupan, lihat buku cetakmu halaman 97 sampai dengan 100. Cukup jelas contohnya, sudah sangat cukup jelas. Ya, oleh karena itu nanti harus dipelajari tugasnya. Sengaja tidak ikut tulis di sini karena menurut saya ini gampang dipahami. Ya, neraca saldo setelah penutupan. Oke, nanti dilihat bahwa aktiva, ya,
kas piutang, perlengkapan peralatan, itu nanti jumlahnya harus sama dengan utang ditambah modal. Coba kalau tidak lihat buku cetakmu, ya, halaman 98 sampai dengan 99. 98 itu kemarin contoh jurnal penutup, 99 itu contoh buku besar setelah penutupan. Lihat, kalau untuk akun-akun pendapatan saldonya nol semuanya, ya, sebagian halaman 99. Dan kemudian, ya, untuk neraca saldo setelah penutupan, contoh jelas di buku cetakmu halaman 100. Kalian lihat jumlah aktiva sama dengan jumlah utang ditambah modal atau pasifa. Ya, jadi ulangi, neraca saldo setelah penutupan itu adalah berisi akun aktiva, utang dan modal. Artinya jumlah aktiva, masih ingat kan, aktiva lancar dan aktiva tetap, jumlahnya dijumlah harus sama dengan utang ditambah modal. Buku cetak halaman 100 sangat jelas. Cukup jelas? Nah, nanti untuk jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, kalau kalian tidak jelas, japri ke saya, silahkan tanya. Ya. Tetapi kalau Anda membaca halaman 97 sampai dengan 100, saya kira mudah dipahami. Ya, jadi tidak akan Ibu jelaskan lagi karena itu sudah cukup jelas apa yang Ibu sampaikan. Itu bahwa setelah jurnal penutup selesai dibuat, kita membuat buku besar setelah penutupan. Buku besar setelah penutupan nanti akan diketahui saldo akun nominal menjadi 0 dan akun real, yaitu aktiva, utang dan modal tidak bersaldo 0. Ini nanti untuk pembukuan tahun berikutnya. Ya, jadi yang di buku besar setelah penutupan nanti Anda lihat bahwa semua pendapatan dan beban bersaldo 0. Tetapi aktiva, kas, piutang, perlengkapan, utang dan modal tidak bersaldo 0. Cukup jelas? Ya, jadi ini tadi akuntansi perusahaan jasa selesai. Ya, baik. Nanti kalau kemudian nanti ada hal yang baru harus Ibu jelaskan mengenai kaitan dengan perusahaan jasa akan Ibu jelaskan. Tetapi untuk akuntansi perusahaan jasa saya tutup ya sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Oke, lanjut. Akuntansi perusahaan. Nah, ini awal sudah Ibu jelaskan bahwa akuntansi itu di bidang akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Yang perusahaan jasa kalian sudah selesai, sekarang akuntansi perusahaan dagang. Nah, sebelum Ibu jelaskan berikutnya, kita ketahui dulu apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali, tadi membeli dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut. Jadi artinya menjual dan membeli saja tanpa merubah bentuk. Jadi misalnya orang tuamu jual beras, ya beras yang dijual, bukan beras kemudian jadi nasi, tidak. Ya, atau misalnya orang tuamu jual kain, ya kain saja, tidak kemudian dijadikan baju, ya jadi tidak merubah bentuk. Ya, oke, baik ya. Jadi perusahaan dagang kegiatannya membeli dan menjual tanpa melakukan perubahan apapun terhadap barang tersebut. Kalau jual kain saja. Ya. Kemudian kalau jual beras ya beras, ya. Bukan kemudian jual bubur dan dengan nasi dan sebagainya. Tidak. Ya. Kemudian ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang mempunyai ciri berbeda dengan perusahaan jasa. Ciri yang pertama yaitu usaha yang dilakukan hanya membeli dan menjualnya saja, tadi sudah dijelaskan, ya, tanpa melakukan perubahan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kegiatan akuntansi. Ini yang membedakan antara akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Saya ulangi, ini yang cirinya itu yang membedakan antara akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama tadi bahwa hanya membeli dan menjual saja. Yang kedua, kegiatan akuntansinya. Kegiatan akuntansinya nanti menggunakan akun persediaan barang dagang. Nah, ini tidak ada di akuntansi perusahaan jasa. Jadi akun persediaan barang dagang itu hanya ada di perusahaan dagang. Nanti kalau kalian
persediaan barang dagang awal, waktu awal mulai jualan, dan persediaan barang dagang akhir kan pasti berbeda. Maka nanti ini dibedakan menjadi dua. Persediaan barang dagang awal itu waktu mulai usaha, dan akhir itu pada akhir tutup buku, akhir periode akuntansi. Ya, bisa lupa nanti. Yang berikutnya, ciri yang kedua yaitu ada perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Diingat-ingat, di akuntansi perusahaan jasa tidak ada itu HPP. HPP adanya hanya di perusahaan dagang. Maka nanti untuk menghitung laba rugi perusahaan dagang, kalian lebih dahulu harus menghitung harga pokok penjualan. Nanti akan ibu singkat HPP. Jelas? Ciri yang ketiga, laporan laba rugi dapat menggunakan bentuk single step dan multiple step. Ya, jadi ini yang bedakan juga akuntansi perusahaan dan perusahaan, bahwa nanti di dalam menyusun laporan laba rugi itu dibedakan bisa menggunakan single step atau bisa menggunakan bentuk multiple step. Nah, bedanya apa? Nanti Ibu jelaskan. Ya, jadi ini dulu ciri dari akuntansi perusahaan dagang. Ya, saya ulangi, ciri yang pertama yaitu bahwa usaha yang dilakukan hanya membeli dan menjual saja. Ya, kemudian akuntansinya, ya, yang pertama menggunakan akun persediaan barang dagang. Ini hanya ada di perusahaan dagang. Yang kedua, akuntansinya nanti ada perhitungan harga pokok penjualan HPP, ada rumusnya. Menghitung laba rugi perusahaan jasa pasti berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau menghitung laba rugi perusahaan jasa, kalian masih ingat yaitu rumusnya jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Jumlah pendapatan itu misalnya ada 2 yang disebutkan semuanya, ada 3 ya. Bebannya dihitung, bebannya apa saja, selisihkan, selesai. Selisih antara pendapatan dan beban. Kalau perusahaan dagang tidak sesederhana itu, kalian masih harus menghitung harga pokok penjualan. Nanti ada rumusnya. Ya. Kemudian yang ketiga untuk lapor akuntansinya, dalam menyusun laporan laba rugi itu bisa berbentuk single step, bisa berbentuk multiple step. Seperti apa? Nanti akan Ibu jelaskan. Ya, baik, itu ciri dari akuntansi perusahaan dagang. Yang ketiga, setiap transaksi harus didukung oleh bukti transaksi. Jadi nanti perhitungan di dalam perusahaan dagang itu didasarkan pada bukti transaksi. Kalau tidak ada bukti transaksinya, kalian tidak bisa menghitung. Ya, sekali lagi harus didukung oleh bukti transaksi. Bukti transaksi contohnya apa tadi? Kwitansi, cek, kontak-kontak, nota kredit dan lain-lain. Oke. Kemudian berikutnya, di dalam perusahaan dagang ada beberapa yang harus disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang disepakati pertama adalah syarat pembayaran. Kalian dagang, bayarnya kan bisa tunai, cash and carry, ada uang, ada barang. Tapi kan bisa juga secara kredit. Nah, syarat pembayaran seperti ini, perhatikan. Kalau yang tunai nggak masalah, ini uangnya, ini barangnya. Nah, kemudian yang secara kredit, pembelian secara kredit ini kita harus hati-hati. Ya, di dalam perusahaan dagang yang transaksi secara kredit dibedakan atau syarat-syaratnya tidak omongan saja. Ya sudah, besok saya bayar bulan depan, nah bisa begitu. Atau saya bayar nanti bulan depan tanggal sekian, nggak bisa. Jadi harus disepakati antara kalian ya sebagai penjual misalnya dan pembeli. Kesepakatan ya pembayaran disebut dengan syarat pembayaran adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk pembayaran barang dagang ya yang diperjualbelikan sehingga memperjelas antara pembelian tunai dan pembelian kredit. Pembelian tunai gampang, ada uang, ada barang, kasih aja selesai. Nah, buktinya itu pakai kwitansi, karena transaksi tunai beda nanti kalau transaksinya kredit. Nah, sekarang bagaimana kalau transaksinya kredit, pembeliannya kredit? Pasti si penjual kan tidak mau,
dia kemudian hanya omongan saja. Tidak. Sepakat bagaimana? Nah, aja rinciannya. Yang pertama yaitu sepakat antara penjual pembeli dan syarat pembayaran. Syarat yang umum digunakan itu yang pertama adalah syarat 2/10 N/30. Saya ulangi, syarat yang pertama adalah 2/10 N/30. Nah, artinya, perhatikan, pembayaran yang dilakukan dalam 10 hari atau kurang akan diberikan potongan 2% dan pembayaran pelanggan tiba 30 hari setelah tanggal transaksi. Contohnya begini, ya, ini saya buat. Misalnya kalian transaksinya sekarang tanggal 28 Januari. 30 hari, jadi sampai kapan? Sampai dengan 28, 29, 30, 31, sampai dengan 26 Februari. Ya. Kemudian kalau kalian membayar 10 hari, misalnya sampai di tanggal 10 hari, itu tanggal 28, 29, 30, 31 Januari tambah 6, nanti 6 Februari dibayar, ya, dibayar, dapat potongan 2%. Jadi kalau kalian membayar tanggal 6 Februari 10 hari, ya, dapat potongan 2%. Potongannya 2%. Batas pembayarannya 30 hari, ini batasnya 30 hari. Ya. Kalau bayarnya tanggal 40 dapat, masih dapat. Pokoknya kurang dari tanggal 6 Februari dapat potongan 2%. Setelah itu nggak dapat. Ya, jadi setelah tanggal 6 Februari tidak dapat. Karena apa? Sudah kalian sepakati bahwa syarat pembayarannya 2/10. 2 ini persentasenya, 10 ini harinya, jadi setelah tanggal transaksi, N jumlah hari itu 30. Jadi ini 28 Januari sampai dengan 26 Februari itu 30 hari jangka waktunya, ya. Kalau kalian membayar sampai dengan tanggal 6 batas ini 10 hari, dapat potongan 2%. Ini maksudnya syarat yang digunakan 2/10 N/30. 2 menunjukkan potongan persentasenya 10 harinya, N ini batas pembayaran 30 hari setelah tanggal transaksi. Jelas? Ya. Yang A ini. Kemudian syarat yang kedua B, 2/10, 1/15 N/30. Artinya adalah pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapat potongan 2%. Tetapi jika pembayaran dilakukan setelah lewat batas 10 hari sampai batas 15 hari, hanya dapat potongan 1%. Pembayarannya juga terlambat 30 hari. Jadi misalnya ini, ya, yang B. Sama tanggal 28 Januari sampai 30 hari. 26, ya. Kalau kalian bayar tanggal 6 Februari tadi, dapat potongan 2%. Tapi kalau 5 hari setelah tanggal 6, 11 Februari, kalian hanya dapat potongan 1%. Beda kan? Ya, jadi maksudnya 2/10 itu kalau kalian bayar 10 hari atau kurang setelah tanggal transaksi, dapat potongan 2%. Tetapi kalau Anda melewati tanggal 10 hari sampai batas 15 hari, ya misalnya sampai tanggal ini 11 Februari, masih dapat potongan, tetapi hanya 1%.
beda kan? Ini yang oke, jelas? Baik. Kemudian yang ketiga atau C, syarat 6 dari N garis miring 60 ini gampang. Jadi bahwa pembayaran dilakukan selama-lamanya 60 hari setelah tanggal transaksi. Tidak ada potongan sama sekali. Jadi misalnya yang C itu ya tanggal 28 Februari sampai dengan 60 hari ya. 60 hari. 60 hari jadi sampai dengan kalau ini 20 ini Februari itu tanggal 2 jadi sampai dengan 28 Maret ya, tidak ada potongan, hanya diberi pelonggaran waktu saja 2 bulan, tapi kalian tidak dapat potongan. Misalkan bedakan yang A dan B dan C. Jadi kalau A 2/10 N 30 itu artinya kalau kalian membayar 10 hari atau kurang setelah tanggal transaksi dapat potongan 2%. Tapi kalau kalian melebihi 10 hari, ya 5 hari setelah 1 hari tadi masih dapat potongan, tapi yang sedikit 1%. Kalau yang ketiga itu tidak ada potongan, tapi kalian diberi kelonggaran membayar waktu 2 bulan. Jadi ya nggak perlu dong menjualnya. Ya. Jadi biasanya N garis miring 60. Kemudian yang D ini adalah syarat EOM. EOM itu singkatan dari end of the month, ya. Jadi artinya pembayaran dilakukan pada akhir bulan ketika transaksi terjadi. Jadi misalnya kalian tanggal 28 Januari, ya hanya diberi batas waktu sampai akhir Januari itu saja, ya, dan tidak ada potongan. Jadi pada akhir bulan, kalau Januari tanggal 28, jadi hanya diberi kesempatan sampai tanggal 31 Januari. Tidak ada potongan. Bedakan dengan yang tadi. Jadi syarat pembayaran ini tadi sekali lagi disepakati oleh penjual dan pembeli untuk transaksi kredit. Saya ulangi, untuk transaksi kredit. Kalau transaksi tunai ya sudah, kamu bayar, barangnya ada, cash and carry. Tapi untuk transaksi kredit hati-hati. Mana? Ini biasanya tergantung dari jenis barangnya, ya, mahal tidaknya atau barang apa ya. Ini biasanya mereka akan kesepakatan ya antara penjual dan pembeli. Bisa syarat A, bisa B, bisa C, atau bisa D, tergantung kesepakatan mereka. Nah, itu dalam syarat pembayaran. Sekarang dalam ya penyerahan barang pun juga harus ada kesepakatan supaya tidak timbul nanti perselisihan di kemudian hari. Apa artinya syarat penyerahan barang? Adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk penyerahan barang dagang sehingga memperjelas pihak yang bertanggung jawab atas biaya dan risiko barang sampai ke pembeli. Kalau syarat penyerahan barang ini hubungannya dengan siapa yang bertanggung jawab ya atas risiko dan biaya-biaya yang dikeluarkan, ya. Jadi kesepakatan antara biaya dan risiko antara penjual dan pembeli, ya. Karena apa? Kalau ini tidak disepakati dulu, nanti bisa terjadi perselisihan. Kesepakatan penyerahan barang itu ada beberapa ayat, ada 2, ya. Jadi antara penjual dan pembeli berkaitan dengan risiko dan biaya. Yang pertama namanya VOB shipping point. VOB shipping point. VOB itu singkatan dari free on board shipping point. Perhatikan artinya. Kalau kalian menggunakan syarat VOB shipping point, itu artinya semua biaya dan risiko atas barang, misalnya rusak atau hilang, menjadi tanggung jawab pembeli. Hati-hati, VOB shipping point. Ya, pada saat barang keluar dari gudang penjual, contohnya ini. Kalian pedagang kayu berdagang dengan orang Kalimantan. Ya, berarti kalau yang ini VOB shipping point itu kalian yang Kalimantan,
lihat kayunya sampai ke itu bagaimana. Kalau ada naik kapal, ya udah kan, naik pesawat ya resiko dan biaya yang dikeluarkan itu adalah tanggung jawab pembeli, ya. Tanggung jawab pembeli. Kalau nanti misalnya barang sudah diserahkan, ada perusahaan tanggung jawab pembeli. Jadi makanya artinya VOP shipping point, semua biaya dan resiko atas barang, ya, misalnya rusak dan hilang, menjadi tanggung jawab pembeli pada saat barang keluar dari gudang penjual. Jadi begini, kamu dagang kayu, sudah dibawa kayunya 2 truk, kemudian di jalan dirampok, nah itu sudah tanggung jawab. Jadi pokoknya kalau udah keluar dari gudang penjual, itu tanggung jawab sebagai pembeli. Atau misalnya kamu dagang beras, Jakarta ke Cirebon, kamu datang ke Cirebon, milih beras, ini, minumnya gimana biayanya, ya kamu yang nyambung, kamu yang, ya. Resiko misalnya ternyata berasnya kurang bagus, ya resiko. Ya, jadi kalau VOP shipping point itu semua resiko, biaya yang dikeluarkan, asuransi misalnya, rusak atau hilang, itu ditanggung pembeli. Ya. Artinya apa? Setelah barang keluar dari gudang penjual, misalnya baru jalan berapa meter, misalnya kalau dagang kayu tadi naik kapal lewat sungai tenggelam, ya itu, ya. Mudah-mudahan enggak lah, ya. Jadi jangan yang ringan-ringan. Jadi kamu yang datang ke tempat penjualnya, ini resikonya kalian, ya. Hotel, kemudian transport, makan dan sebagainya, itu kalian yang menyediakan, ya. Itu VOP shipping point. Jadi tanggung jawabmu setelah keluar dari gudang penjual itu tanggung jawabmu. Misalnya barangnya hilang atau rusak atau asuransi, ya kalian yang nanggung. Tapi kebalikannya ada yang disebut dengan VOP destination point, ya. Artinya seluruh biaya dan risiko atas barang menjadi tanggung jawab penjual. Jadi kalau kamu dapat beras, udah enak-enak aja dulu di Jakarta, berasnya datang sendiri, kalian lihat aja. Atau dagang kayu tadi, kayunya datang sendiri, kamu nggak usah Cirebon atau Kalimantan, ya. Itu kamu datang ke rumah, tinggal dulu aja, barangnya datang kamu periksa, ya. Nah, nanti kalau sudah diperiksa, diserahkan pada kalian, ternyata ada yang sudah tanggung jawab penjual, jadi tanggung jawab. Jadi yang membedakan antara VOP destination point dan shipping point itu adalah hal tanggung jawab dan atas biaya dan risiko. Kalau biaya dan risiko ditanggung penjual, namanya apa tadi? VOP destination point. Kalau menjadi tanggung jawab pembeli adalah VOP shipping point. Bisa bedakan? Bagus, ya. Jadi nanti tolong diperhatikan dalam syarat dagang. Nanti syaratnya VOP shipping point, syaratnya VOP destination point, syarat pembayarannya 2/10 N30, ya. Tolong itu diperhatikan. Yang terakhir adalah raba dalam dunia dagang. Raba adalah potongan harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli, sehingga harga yang berlaku adalah harga yang sudah dikurangi raba. Jadi misalnya, jadi ini potongan harga raba. Raba harganya 1 juta, dapat harganya rabanya 10%. 10%-nya 1 juta berapa? 100.000. Berapa? 900.000. Nah, ini nanti harganya itu ada 900.000 setelah dapat raba. Dalam hitungan nanti tidak 1 juta tetapi 900.000. Beda dengan yang potongan tadi, syaratnya tadi, ya. Kalau ini langsung ke harga barangnya. Kalau ini kan kalau kamu bayarnya sekian baru dapat potongan, ya. Kalau raba tidak, otomatis harga yang kamu bayar itu hanya 900.000. Sudah? Ya. Itu pengantar transaksi untuk perusahaan dagang. Kalau kalian memperhatikan dengan betul, pasti bisa. Oleh karena itu, supaya nanti tidak numpuk, kalian harus paham dulu akuntansi perusahaan jasa, ya. Yang sudah dibajarkan, tolong diperhatikan.
untuk akuntansi perusahaan dagang lebih teliti. Karena apa ini tadi? Tidak sama dengan perusahaan jasa. Ya, dalam hitung laba rugi, di dalam akun-akun, di perusahaan jasa tidak ada persediaan barang datang. Yang ada hanya di akuntansi perusahaan dagang. Oke, jadi hari ini Ibu hanya akan menjelaskan awal dari transaksi atau akuntansi perusahaan dagang. Tolong dipahami dengan benar. Ya, kalau sudah, tugasnya hari ini hanya menyalin yang Ibu berikan. Disalin saja. Disalin dengan mikir, jangan asal menyalin. Itu yang pertama. Tugas yang kedua, ulangan kemarin yang mengumpulkan belum banyak, baru sekitar sepertiga. Kemudian kalau yang belum mengerjakan atau belum mengumpulkan, tolong diperiksa hati-hati untuk menghitung laba rugi. Ya, sudah ada rumusnya, lihat yang sudah Ibu berikan rumusnya. Menghitung modal akhir, menghitung modal awal, menghitung laba rugi, sudah ada rumus yang Ibu berikan supaya kalian nyata. Kalau kalian tidak nyalin pasti salah. Tapi kemarin yang mengumpulkan, yang melihat yang sudah Ibu jelaskan, semuanya betul. Hanya salah sedikit lah. Ya. Sekali lagi, untuk tanggal 28 Januari, tugas kalian yang pertama menyalin pelajaran hari ini. Yang kedua, yang belum mengumpulkan ulangan tanggal kemarin 21 Januari dan tugas tanggal 7 14 Januari segera dikumpulkan. Ibu sudah ngomong kalau kalian tidak mengumpulkan pasti nilaimu nanti di bawah KKN. Padahal Ibu sudah berikan kesempatan kumpulkan, salah tidak apa-apa. Bukti bahwa kamu sudah mendengarkan pelajaran akuntansi. Salah tidak apa-apa, nanti Ibu ajari. Biasanya saya coret, saya tulis caranya di mana. Ya, jadi yang sama sekali belum pernah mengumpulkan, tolong perhatikan itu. Ya, pelajaran apapun, ya, pelajaran apapun, tolong diperhatikan. Saya kira untuk hari ini cukup. Ya, sekali lagi kalau belum jelas silahkan tanya ke Ibu. Ya, kemudian saya pesan yang belum mengumpulkan tugas dan ulangan segera dikumpulkan. Hari ini tugasmu hanya menyalin neraca saldo setelah penutupan dan akuntansi perusahaan. Saya cukup. Selamat pagi, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.